Dalam perjalanan cinta, seringkali kita terjebak dalam pola pikir yang membuat kita terus-menerus mengejar perhatian dan kasih sayang dari pasangan kita. Kita merasa bahwa semakin keras kita berusaha, semakin besar peluang kita untuk mendapatkan cinta yang kita inginkan. Namun apa jadinya jika kita memberanikan diri untuk mengubah pendekatan ini? Filosofi Stoik mengajarkan kita bahwa cinta yang sejati tidak perlu dikejar, melainkan ditarik dengan cara yang lebih alami dan tulus. Dalam video ini, kita akan menjelajahi bagaimana kita bisa melepaskan kebutuhan untuk mengejar dan lebih fokus pada membangun diri, serta bagaimana hal ini bisa menciptakan ruang bagi cinta yang lebih tulus untuk masuk ke dalam hidup kita. Apakah Anda siap untuk mengubah cara pandang Anda terhadap hubungan? Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Bagikan pengalaman Anda dalam mengejar cinta atau bagaimana Anda telah belajar untuk menarik cinta yang lebih tulus. Jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah atau membagikan video ini kepada pasangan Anda. Bersama-sama, kita bisa belajar untuk menciptakan hubungan yang lebih sehat dan bahagia. Cintailah diri Anda sendiri terlebih dahulu, dan lihatlah bagaimana cinta yang Anda impikan datang kepada Anda dengan sendirinya. Pertama, melepaskan kebutuhan untuk mengejar. Ada masa dalam hidup saya ketika saya merasa perlu terus-menerus mengejar sesuatu. Apakah itu cinta, perhatian, atau bahkan pengakuan dari pasangan? Saya pernah berpikir bahwa jika saya berusaha cukup keras, saya bisa membuat seseorang mencintai saya seperti saya mencintai mereka. Tetapi pada titik tertentu, saya menyadari bahwa mengejar seseorang tidak membuat mereka lebih menghargai atau mencintai kita. Malah, seringkali tindakan mengejar ini membuat kita terlihat seperti sedang berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang tidak seharusnya kita kejar. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa kita tidak perlu mengejar apapun, terutama dalam hubungan. Orang yang benar-benar cocok untuk kita akan datang dengan sendirinya ketika kita sudah siap dan ketika kita sudah menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Ketika saya berhenti mengejar dan mulai fokus pada diri saya sendiri, ada perubahan besar yang terjadi. Saya mulai merasa lebih bebas, lebih percaya diri, dan tidak lagi bergantung pada validasi dari orang lain. Itulah saat ketika saya menyadari bahwa apa yang memang milik saya tidak akan pernah tertukar dan saya tidak perlu mengejarnya dengan cemas. Ketika saya berhenti mengejar, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Orang-orang mulai mendekati saya. Saya menjadi lebih menarik bagi mereka, bukan karena saya berubah secara fisik, tetapi karena saya memancarkan ketenangan dan kepercayaan diri yang datang dari rasa puas dengan diri sendiri. Inilah pelajaran penting yang saya dapatkan. Dengan melepaskan kebutuhan untuk mengejar, kita membuka ruang bagi hal-hal yang lebih baik untuk datang ke dalam hidup kita. Kedua, membangun diri sendiri dan menjadi lebih menarik. Alih-alih berfokus untuk mengejar orang lain, saya mulai menanyakan diri saya sendiri. Apa yang membuat seseorang tertarik pada saya? Filosofi Stoik menekankan pentingnya membangun diri, baik secara mental maupun emosional. Ini bukan hanya tentang menjadi menarik dari segi penampilan, tetapi juga menjadi seseorang yang bisa memberikan nilai dalam kehidupan pasangan kita. Ketika saya mulai lebih fokus pada pengembangan diri, saya menyadari bahwa saya menjadi lebih menarik bagi orang lain tanpa harus berusaha keras. Saya mulai melakukan hal-hal yang saya sukai, seperti mendalami hobi dan belajar hal baru. Saya lebih fokus pada kesehatan mental dan fisik saya. Dalam proses ini, saya merasa lebih puas dengan diri saya sendiri. Tanpa disadari, orang-orang di sekitar saya mulai menghargai saya lebih, dan saya menarik lebih banyak perhatian positif dari pasangan saya. Pasangan saya yang dulunya merasa bahwa saya terlalu bergantung pada mereka, mulai melihat saya sebagai individu yang mandiri dan menarik. Perubahan ini membuat hubungan kami jauh lebih sehat. Alih-alih merasa seperti saya harus mengejar perhatian mereka, perhatian itu datang dengan sendirinya. Filosofi Stoik mengajarkan kita bahwa dengan memperbaiki diri, kita akan menarik apa yang kita butuhkan dalam hidup, termasuk hubungan yang baik dan sehat. Ketiga, menghargai proses dan melepaskan kontrol. Selama bertahun-tahun, saya belajar bahwa dalam hubungan, kita tidak bisa memaksakan apapun. Ada banyak hal di luar kendali kita, terutama perasaan orang lain.
Ketika saya terlalu fokus pada hasil, ingin mendapatkan cinta atau perhatian dari seseorang, saya seringkali merasa frustasi karena tidak semuanya berjalan sesuai harapan. Filosofi Stoik membantu saya melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan setiap aspek hubungan. Ketika saya berhenti berusaha mengendalikan segalanya, saya menemukan ketenangan. Saya belajar untuk menghargai proses daripada hasil akhir. Sebagai contoh, saya pernah berada dalam situasi di mana saya berusaha keras membuat pasangan saya lebih perhatian dan peduli. Semakin saya mencoba, semakin mereka menjauh. Namun ketika saya berhenti mencoba mengendalikan reaksi mereka dan mulai fokus pada apa yang bisa saya kontrol, hubungan itu mulai berubah dengan sendirinya. Melepaskan kontrol bukan berarti kita pasif dalam hubungan, tetapi lebih tentang memahami batasan kita. Kita hanya bisa mengendalikan diri kita sendiri, bukan orang lain. Saya merasa lebih bebas ketika saya menyadari hal ini. Saya berhenti mencoba mengubah orang lain dan mulai menerima mereka apa adanya, dan hubungan saya menjadi lebih damai dan penuh pengertian. Keempat, menarik dengan ketenangan batin. Salah satu aspek terpenting dalam filosofi Stoik adalah ketenangan batin. Ketika kita merasa tenang di dalam diri kita sendiri, kita secara alami menarik orang lain kepada kita. Dulu, saya sering merasa cemas dalam hubungan. Apakah pasangan saya masih mencintai saya? Apakah mereka akan tetap bersama saya? Kecemasan ini seringkali mengganggu hubungan saya. Namun ketika saya mulai mengembangkan ketenangan batin, hubungan saya berubah. Saya belajar bahwa ketika kita tenang, kita memancarkan energi yang menarik. Pasangan saya mulai merespon dengan cara yang lebih positif ketika saya berhenti merasa cemas dan lebih fokus pada ketenangan saya sendiri. Ketenangan ini bukan hanya tentang tidak merasa cemas, tetapi juga tentang memiliki keyakinan bahwa apa yang memang milik kita tidak akan pernah tertukar. Ketika kita percaya bahwa segala sesuatu akan datang pada waktunya, kita tidak lagi merasa perlu untuk mengejar atau mendesak. Pengalaman saya mengajarkan bahwa ketenangan batin adalah salah satu kunci terpenting dalam menarik perhatian dan cinta yang tulus dari pasangan kita. Filosofi Stoik memberi saya pemahaman bahwa apa yang memang milik kita akan datang ketika waktunya tepat, tanpa perlu memaksakannya. Kelima, menerima bahwa tidak semua hal akan berjalan sesuai rencana. Satu pelajaran besar yang saya dapatkan dari Stoikisme adalah bahwa tidak semua hal akan berjalan sesuai rencana, dan itu adalah bagian dari kehidupan. Dalam hubungan, saya pernah berharap bahwa semuanya akan berjalan mulus, bahwa cinta yang saya berikan akan selalu dikembalikan dengan cara yang sama. Namun kenyataannya tidak selalu seperti itu. Ada momen-momen ketika hubungan tidak berjalan sesuai harapan dan saya merasa kecewa. Namun Stoikisme mengajarkan saya untuk menerima kenyataan ini. Kita tidak bisa selalu mendapatkan apa yang kita inginkan dan itu tidak apa-apa. Yang penting adalah bagaimana kita merespon ketidakpastian tersebut. Ketika hubungan saya tidak berjalan sesuai rencana, saya belajar untuk melepaskan ekspektasi saya dan menerima apa yang ada. Ini tidak berarti menyerah, tetapi lebih tentang mengubah cara pandang saya terhadap situasi. Alih-alih melihat kegagalan sebagai akhir dari segalanya, saya melihatnya sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri, bukan dari hal-hal eksternal. Dengan menerima kenyataan bahwa tidak semua hal akan berjalan sesuai rencana, saya merasa lebih damai dalam hubungan saya. Saya tidak lagi terganggu oleh kekecewaan kecil, dan ini membuat saya lebih kuat dalam menghadapi tantangan hubungan. Keenam, menemukan kekuatan dalam kesendirian. Ada saat dalam hidup saya ketika saya merasa bahwa kebahagiaan hanya bisa ditemukan dalam sebuah hubungan. Saya takut akan kesendirian, dan saya sering berpikir bahwa jika saya tidak memiliki seseorang di sisi saya, hidup saya akan terasa hampa. Namun filosofi Stoik mengajarkan hal yang sebaliknya. Dalam Stoikisme, kesendirian tidak dilihat sebagai sesuatu yang menakutkan, melainkan sebagai kesempatan untuk menemukan kekuatan dari dalam diri. Ketika saya mulai menjalani konsep ini, saya menemukan bahwa kesendirian bisa menjadi sumber kekuatan. Saya tidak lagi merasa bahwa saya harus selalu bersama seseorang untuk merasa utuh. Sebaliknya, saya mulai menikmati waktu sendiri sebagai kesempatan untuk refleksi diri
dan pengembangan pribadi. Kesendirian memberikan saya ruang untuk benar-benar mengenal diri sendiri, mengeksplorasi pikiran dan perasaan yang selama ini mungkin terabaikan. Ketika saya berhenti mencari validasi dari luar dan mulai merasa nyaman dengan diri saya sendiri, saya merasakan perubahan besar dalam hubungan saya. Saya menjadi lebih mandiri dan percaya diri. Pasangan saya pun melihat perbedaan ini. Mereka tidak lagi melihat saya sebagai seseorang yang bergantung pada mereka untuk kebahagiaan, melainkan sebagai individu yang kuat dan mandiri. Dengan menemukan kekuatan dalam kesendirian, saya tidak lagi merasa harus mengejar siapapun untuk merasa lengkap. Sebaliknya, saya menarik hubungan yang lebih sehat dan kuat. Kekuatan dalam kesendirian bukan berarti kita menolak hubungan, tetapi lebih pada melepaskan ketergantungan emosional pada pasangan. Dengan merasa utuh secara mandiri, kita bisa masuk ke dalam hubungan dengan lebih percaya diri, tidak membawa beban harapan yang berlebihan pada pasangan kita. Dalam proses ini, hubungan yang terjalin pun menjadi lebih tulus dan stabil, karena didasarkan pada saling melengkapi, bukan ketergantungan. Ketujuh, menciptakan ruang untuk cinta yang lebih tulus. Ketika kita berhenti mengejar cinta dan mulai fokus pada diri sendiri, kita menciptakan ruang bagi cinta yang lebih tulus untuk datang. Dulu, saya seringkali merasa terobsesi dengan mendapatkan perhatian dari pasangan saya. Saya merasa bahwa saya harus melakukan banyak hal untuk membuat mereka tetap mencintai saya. Namun, semakin saya berusaha, semakin saya merasa terjebak dalam pola hubungan yang tidak sehat. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa cinta yang tulus tidak datang dari pengejaran atau paksaan. Ketika kita terus-menerus berusaha untuk mendapatkan cinta, kita seringkali menciptakan tekanan yang tidak perlu dalam hubungan. Saya belajar bahwa cinta yang sejati tumbuh dari kebebasan, bukan dari upaya keras yang berlebihan. Ketika saya berhenti mencoba terlalu keras untuk mempertahankan hubungan, saya memberi ruang bagi cinta untuk tumbuh dengan sendirinya. Saya pernah berada dalam situasi di mana saya merasa bahwa cinta hanya bisa dipertahankan jika saya selalu melakukan hal-hal tertentu untuk menyenangkan pasangan saya. Namun ketika saya melepaskan kebutuhan untuk selalu menyenangkan mereka, hubungan kami mulai terasa lebih tulus dan jujur. Pasangan saya mulai mencintai saya bukan karena apa yang saya lakukan, tetapi karena siapa saya. Dengan melepaskan obsesi untuk mengejar cinta, saya menemukan bahwa cinta yang lebih tulus dan sehat bisa datang dengan sendirinya. Cinta yang didasarkan pada ketenangan batin dan penerimaan diri jauh lebih langgeng daripada cinta yang dipaksakan oleh upaya keras. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa cinta yang sejati tidak harus dikejar. Ia akan datang ketika kita siap dan ketika kita sudah menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. 8. Belajar untuk bersabar dan menunggu waktu yang tepat. Salah satu pelajaran terbesar yang saya pelajari dari filosofi Stoik adalah pentingnya kesabaran dalam kehidupan, termasuk dalam hubungan. Dulu, saya sering kali merasa tidak sabar ketika datang ke urusan cinta. Saya ingin segalanya terjadi dengan cepat. Perhatian, kasih sayang, komitmen, semuanya harus segera ada. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa segala sesuatu memiliki waktunya sendiri dan kita harus belajar untuk bersabar. Kesabaran adalah kebajikan yang penting dalam hubungan. Ada kalanya kita merasa bahwa pasangan kita tidak memberikan apa yang kita inginkan dengan cepat, dan ini bisa membuat frustrasi. Namun saya belajar bahwa dengan bersabar dan memberi ruang bagi pasangan kita untuk tumbuh, hubungan kita bisa menjadi lebih kuat. Tidak semua hal bisa terjadi secepat yang kita inginkan, dan itu adalah hal yang wajar. Ketika saya belajar untuk bersabar, saya mulai melihat bahwa hubungan saya berkembang secara alami. Saya tidak lagi merasa perlu mendorong atau memaksa pasangan saya untuk berubah atau memberikan lebih banyak perhatian. Sebaliknya, saya memberi mereka ruang untuk tumbuh dengan caranya sendiri. Dalam proses ini, saya menyadari bahwa hubungan yang dibangun dengan kesabaran jauh lebih kokoh dan stabil. Kesabaran juga mengajarkan saya untuk tidak terlalu terikat pada hasil. Terkadang, kita ingin segera melihat hasil dari upaya kita dalam hubungan, tetapi Stoikisme mengajarkan bahwa kita harus fokus pada proses, bukan hasil.
Dengan bersabar kita bisa menikmati setiap tahap dalam hubungan tanpa terburu-buru menuju tujuan akhir. Dan pada akhirnya apa yang memang milik kita akan datang pada waktunya, tanpa harus dikejar. Terakhir, menghindari ketergantungan pada hubungan untuk kebahagiaan. Dalam perjalanan hidup saya, ada saat-saat di mana saya merasa bahwa kebahagiaan saya sepenuhnya bergantung pada hubungan yang saya miliki. Saya merasa bahwa tanpa pasangan, hidup saya tidak lengkap. Namun melalui filosofi Stoik, saya belajar bahwa ketergantungan semacam ini tidak sehat. Kebahagiaan sejati harus datang dari dalam diri, bukan dari hubungan eksternal. Stoikisme mengajarkan bahwa kita harus mencari kebahagiaan dari dalam diri kita sendiri. Ketika saya mulai menerapkan konsep ini dalam hidup saya merasa lebih kuat dan lebih mandiri. Saya tidak lagi merasa bahwa saya memerlukan validasi dari pasangan saya untuk merasa bahagia. Ini bukan berarti saya berhenti peduli pada hubungan saya, tetapi lebih pada pemahaman bahwa kebahagiaan saya adalah tanggung jawab saya sendiri, bukan orang lain. Ketika kita bergantung pada pasangan untuk kebahagiaan, kita seringkali menciptakan tekanan yang tidak perlu dalam hubungan. Pasangan kita mungkin merasa tertekan untuk selalu membuat kita bahagia, dan ini bisa menyebabkan ketegangan. Namun, ketika kita belajar untuk menemukan kebahagiaan dalam diri sendiri, hubungan kita menjadi lebih ringan dan alami. Pasangan kita bisa merasa lebih bebas untuk mencintai kita, tanpa merasa bahwa mereka harus selalu memenuhi kebutuhan emosional kita. Dalam pengalaman saya, hubungan yang paling sehat adalah ketika kedua individu dalam hubungan tersebut mampu menemukan kebahagiaan mereka sendiri. Ketika saya berhenti bergantung pada pasangan saya untuk kebahagiaan, hubungan kami menjadi lebih kuat. Kami bisa saling mendukung dan mencintai tanpa harus merasa terbebani oleh ekspektasi yang tidak realistis. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam, dan ketika kita menemukan kebahagiaan dalam diri sendiri, kita akan menarik hubungan yang lebih tulus dan bahagia. Kesimpulannya, dalam perjalanan ini, saya belajar bahwa cinta sejati dan hubungan yang sehat tidak datang dari pengejaran, tetapi dari ketenangan dan keyakinan dalam diri sendiri. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan, untuk bersabar, dan untuk selalu fokus pada pengembangan diri. Ketika kita berhenti mengejar dan mulai menarik, cinta yang tulus akan datang dengan sendirinya, tanpa perlu dipaksakan. Jangan takut untuk melepaskan apa yang seharusnya tidak kamu kejar, karena apa yang benar-benar milikmu akan selalu menemukan jalannya kembali padamu. Jika ada satu hal yang saya pelajari, itu adalah bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk menciptakan cinta yang lebih baik, lebih sehat, dan lebih tulus. Bukan dengan mengejar, tetapi dengan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Pada akhirnya, apa yang kita tarik dengan ketulusan jauh lebih berharga daripada apa yang kita dapatkan melalui pengejaran yang sia-sia.